Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari selah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program acara Lagi on Air. Ya, di pagi hari ini tentunya ya tidak saya sendiri, ya saya Bang Biring dan juga ditemani kawan saya Mat. Ya, insyaallah Sehat, kembali Mat? saya masuk TV lagi Iya, di pagi ini. alhamdulillah. Heeh. Ya. Jadi di pagi hari ini, Mat, Ah, wah ini pembahasan kita di Jumat yang penuh berkah insyaallah. ya. Ini pembahasan yang, tepat pula ini. Kok tepat? Iya, karena adalah fadilah di situ kan. Hari Jumat itu kan kita dianjurkan bersalawat kan Oh. begitu, dan banyak ibadah-ibadah sunnah yang, tidak ada di hari lain, justru ada di hari Jumat. Oh, jadi tema kita di Mhm, pagi hari ini adalah doa. doa. Oh, saya kira selawat tadi. Dibilang selawat. Tapi kan kita dianjurkan juga banyak berdoa di hari Jumat, Mat. Oh, iya iya, Iya, boleh. terutama di waktu petangnya kan termasuk salah satu, waktu mustajab. Betul. Gitu. Ya, apalagi setelah sholat asar tuh kan, doa sedap. Iya, Pas betul. khotib naik mimbar. Hari ini Heeh. kayaknya kosong nih jadwal nih, biasa disuruh khotib. Aduh, Bagi mau request Ustaz Selamat ya ya. jadi khotib, ya silakan Oh, tapi untuk agak menghubungi mahal beliau sedikit. lah. Ya, mahal kadang. Alhamdulillah. Aha. Jadi, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, tentunya Ya. tidak kita berdua saja di pagi hari ini. Hmm. Alhamdulillah kita sudah, bersama Ustadz Muslim Maslan hafidhahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Gimana, Sehat nih, Ustadz? Ustaz ya? Selamat, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz, memang saya rasa tepat sekali karena kita jarang membahas tentang doa. Ya. Wah. Yang sering kita kalau di radio ngafal doa. Oh iya. Karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan doa ini, Ustaz. Doa ini kan kita gimana ya, bermohon, meminta kan begitu Pak Ustadz. Iya, Tetapi ada yang merasa kok nggak diijabah, ya mungkin nanti betul. bisa kita sambil cerita-cerita ya. Aha. Nah, Makanya kita nggak hanya kita bertiga saja di hmm, hari ini kita ngobrol lah Bang Biring. iya Karena betul. kita juga mengajak para pemirsa dan pendengar yang Hmm, ingin bergabung, iya, langsung aja nanti dapat hubungi kami di nomor yang ada di bawah ini. iya di Iqbal itu. 0617944282. Aha. Atau di 085271153456 pakai SMS-nya. Aha. Oke. Ini langsung kita ke Ustadz Muslim nih, Ustadz. Mhm. Waduh, Ya, doa nih, Ustadz. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa sebetulnya itu doa, Ustaz. Ya. Supaya lebih mengenal, Ustaz. ya, terima Mhm. kasih Bang Biring Baslan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah yang dirahmati Allah. Eh, Berbicara mengenai doa, ini kan Mhm. konotasi yang kemudian masyarakat memahami doa itu adalah ketika dia mendapatkan masalah ya. Mhm. Iya, betul. Yang pertama yang harus diyakini kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya doa itu adalah bentuk yang disyariatkan, Mhm. bahwasanya dia masyru', bahwasanya doa itu masyru'. Jadi siapapun dikatakan harus memanjatkan doa, baik dia yang lagi lapang dalam Mhm. artian dapat nikmat, punya uang banyak, punya kenikmatan, dia bahkan justru ketika kita mendapatkan kenikmatan, ini adalah doa yang mustajab. Ini bentuk yang doa mustajab. Mhm. Nah, doa itu dikatakan para ulama, doa itu dibagi menjadi dua. Mhm. Yang pertama, yang disebut doa ibadah. Nah, itu dia. Jadi bukan saja doa itu kemudian yang kita hanya meminta. Iya. Jadi doa itu terbagi menjadi dua kata para ulama. Yang pertama adalah doa ibadah. Bagaimanakah itu? Itu yang disebut dengan azkar atau zikir. Zikir ya. Jadi misalnya contoh orang setelah sholat fardu, Ya. Mhm. dia melakukan zikir mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau baca subhanallah, atau baca alhamdulillah, atau Allahu akbar. Maka ini adalah termasuk juga doa. Karena Biasa. doa ini disebut dengan doa ibadah yang lafaznya dari Rasulullah atau dari Allah Subhanahu wa taala, Mhm. ketika kita lafazkan dia mengandung nilai pahala. Oh, Jadi Iya. bentuk lafaznya ini nggak boleh dirubah. Tidak boleh, Ustaz. Ya, nggak boleh dirubah. Mhm. Itu yang disebut dengan doa ibadah. Ibadah. Nah, jadi orang yang berzikir apakah dia berdoa? Maka dia berdoa.
Jadi jangan berpikir ini dia kok zikir aja ya, nggak berdoa. Nah ini yang keliru. Maksudnya zikir itu adalah doa, karena doa ibadah. Nah kemudian yang kedua dikatakan doa yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah itu maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Dalam artian kita punya permasalahan apa? Iya. Oh yang mau nikah, yang dijauhkan jodohnya agar didekatkan. Bagaimana berdoa? Iya. Kemudian rizki seret, kemudian kita berdoa. Jadi permasalahan-permasalahan problem, baik itu perkara dunia, maslahat yang kita minta, kemudian ataupun masalah akhirat, maka kita minta karena kita merasa masalah. Jadi kemudian kita minta kepada Allah. Maka dikatakan doa itu meliputi doa yang dibaca sebagai zikir atau ibadah, ataupun doa masalah. Itu yang dimaksud dengan doa. Oh Itu, Bang gitu. Billy. Nah, Masya Allah. Ustaz, melihat dari doa ibadah dengan doa masalah, berarti doa ibadah ini apakah dia, maksudnya kalau doa masalah dia kan ada istilahnya diijabah, Ustaz, dikabulkan gitu. Jadi doa ibadah ini apakah dia tidak butuh pengabulan atau dia imbalannya berupa apa begitu, Pak Ustaz? Iya, kalau doa ibadah itu adalah bentuk azkar ya, bentuk zikir, ucapan, lafaznya itu yang kemudian mengandung pahala. Oh, dia Semakin banyak kita baca, misalnya istighfar atau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu dia mengandung pahala. Contoh juga dikatakan ada yang kemudian ada maslahat. Maslahat zikir itu juga dikatakan dia kalimat yang kadang-kadang kita nggak ini ya, kadang-kadang kita tidak membutuhkan di dunia misalnya. Iya, Akan tetapi Allah memberikan ganjaran. Contoh misalnya dikatakan zikir-zikir yang kemudian kita baca, kita mengatakan Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Nah ini zikir ataupun doa yang dalam konotasi zikir dan doa ini, yang lafaznya ketentuannya dari Rasulullah dalam sebuah hadis kan, ketika orang yang mau keluar dari rumah, agar apa? Agar dia al-iltija atau kembali kepada Allah, dalam artian menyandarkan kepada Allah. Lafaznya bentuk ibadah dan tawakalnya kepada Allah. Nah kata Rasulullah, orang yang membaca ini, zikir ini, yang mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia ada beberapa manfaat. Dia mendapatkan pahala pertama. Yang kedua kadang-kadang dia dijaga oleh Allah. Maka dikatakan lahuditum. Ketika orang yang kan bacanya ini berapa detik saja yang mau keluar rumah kan? Dia mengatakan Bismillah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lahuditum, maka dia akan diberikan hidayah. Jadi tidak akan tersesat. Baik dia tersesat di jalan, ataupun tersesat dalam artian ada orang menyesatkan agamanya, maka dia mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika keluar rumah. Nah, jadi tersesat jalan atau tersesat agamanya. Masya Allah. Kemudian lakufitum kata Rasulullah. Lakufitum itu adalah dia dijaga. Dia dijaga. Kadang-kadang kan ada orang yang mau keluar rumah, dia takut. Apakah dia pejabat atau orang penting. Yang menjaganya siapa? Bodyguard. Pakai satpam, pakai polisi, pakai tentara dan sebagainya. Sementara kita mencukupkan hanya Allah yang menjaga. Bagaimana caranya agar Allah menjaga kita? Cuman baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka kemudian dalam perjalanan itu sampai balik, yang menjaga kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dia manfaatnya. Selain itu dikatakan dia mengandung pahala yang kita munajatkan kepada Allah, kemudian mengandung pahala nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi gitu ya, kalau doa ibadah itu berarti faedahnya ataupun keutamaannya itu yang dikabarkan oleh Rasulullah juga, Pak Ustaz. Jadi jangan buat zikir sendiri, buat. Ya kalau yang ibadah kan. Nah ini terkait masalah doa nih Ustaz. Banyak orang banyak menghafal-hafal doa. Tapi kan doa itu kan kapasitas kita kadang nggak sanggup untuk menghafal semua, Ustaz. Apakah mesti doa itu menggunakan bahasa Arab dan sesuai dengan yang ada di buku panduan doa nih, Ustaz? Iya, kalau masalah doa masalah ya. Doa masalah. Kalau doa ibadah memang lafaznya sudah dari Rasulullah SAW. Nah, kalau doa dari masalah atau permasalahan kita ingin bermunajat kepada Allah, karena misalnya contoh anak kita ujian atau kita yang sedang ujian ya, ujian di sekolah
Atau bagi kita yang kemudian ingin mendapatkan pasangan Iya. yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dijauhkan, bagaimana kemudian? Nah, doa dari masalah ini, kemudian lafaznya itu kalau kita bisa menghafal daripada sunnah-sunnah yang disunnahkan Rasulullah itu lebih afdol. Lebih afdol ya. Yang datang dari Al-Quran, dari hadis itu lebih afdal lafaznya. Karena ketika lafaz yang dari Rasulullah atau dari Allah, misalnya contoh kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dari Al-Quran. Maka ketika kita menyebutkan lafaz itu mendapatkan pahala. Iya. Ya. Yang kedua, kita berharap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, lafaz yang kita sebutkan itu bukan lafaz ta'abudiyah, bukan lafaz ibadah. Jadi ketika kita sebutkan, kita hanya mendapatkan satu, yaitu apakah imma diijabah doanya, Iya, betul. atau dia tidak mendapatkan pahala dari lafaznya. Oke. Nah, kalau perkara boleh, maka kata Rasulullah itu wad'u kaifa syi'ta. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan mintalah sesukamu. Iya, Nah, betul. sesukamu ini dalam artian kata para ulama, sesukamu kaifa syi'ta atau sesukamu ini boleh menggunakan bahasa Indonesia, Iya. bahasa yang dimengerti, bahasa isyarat ataupun apa yang gampang untuk dilakukan. Ya, Masya Nah, Allah. itu dia. Nah, jadi sebetulnya masih banyak pertanyaan, Ustaz. Tapi kita ingin menyinggung nih. Adab-adab berdoa nih Pak Oh, Ustaz. saya kira mau nyinggung perasaan saya, bukan. Ini adab-adabnya supaya nanti mudah diijabah itu Pak Ustaz. Ya, adab-adab dalam berdoa. Pertama yang dikatakan kata para ulama diringkas dalam banyak buku dikatakan adab yang pertama ketika kita harus berdoa adalah dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, dan ini dianjurkan ya, dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Dan kita dalam berdoanya langsung, ketika berdoanya bermunajat, kita menyebutkan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Nah, ini karena dalam sebuah hadis yang dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dikatakan ada orang yang kemudian masuk masjid, musolli, masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia berdoa dan mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Dia langsung mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kemudian kata Rasulullah setelah sholat, setelah dia berdoa, kata Rasulullah, wahai musalli, orang yang sholat, anta musta'ajil. Kamu kamu tergesa-gesa, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia langsung tidak memuji Allah dan tidak berselawat dalam doanya. Maka kata Rasulullah, dia musta'jil. Kamu ini musta'jil. Maka kata Rasulullah, maka ihmadillah wa sholli alayya, kata Rasulullah. Maka kemudian pujilah Allah dan kemudian berselawat kepada aku dulu. Baru minta, kata Rasulullah. Maka kemudian datang lagi orang yang salat kedua, kemudian dia berdoa, kemudian dia memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, seperti inilah mestinya orang berdoa. Itu yang pertama. Adab yang pertama harus kita memuji Allah. Betul. Kita mengatakan alhamdulillah. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu sebelum kita meminta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dikatakan, dalam sebuah hadis dikatanya Rasulullah itu ketika berdoa maka dia yukarriruhu thalathan. Maka dia mengulangi 3 kali. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Atau Allahumma gfirli, ya kan? Kalimat apa? Ataukah Rabbana atina fid dunya hasanah. Apapun yang kita minta, maka kata dikatakan Rasulullah itu kalau minta dia mengulanginya 3 kali. Agar apa? Agar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi 3 kali. Apakah kita minta kesembuhan? Itu sekali lafaz itu ucapkan berulang-ulang sampai 3 kali. Itu adab yang kedua dikatakan. Yang ketiga dikatakan para ulama, adab di dalam berdoa, maka kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini akan diijabah. Maka ini yang kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu dikatakan, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dan sesungguhnya dia akan mengijabah dari doa. Maka kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana kemudian doa itu Iya. dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jangan kemudian ketika kita berdoa kemudian mengatakan, ya Allah berikanlah aku atau ijabahlah dari doaku ketika kamu atau kalau tidak pun tidak masalah. Oh, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah, juga kata Rasulullah, utlubul firdausil a'la. Maka ketika kita berdoa, maka mintalah surga yang paling tinggi. Oh. Dalam artian kita harus benar-benar tidak suuzan kepada Allah dan kita harus punya keinginan kuat. Nah, Masya itu mungkin salah satunya. Oke Ustaz, alhamdulillah. Jadi masih ada nanti ada badannya Pak Ustaz? Iya, masih. Oke, insya Allah. Namun kita break dulu Pak Ustaz Oke. ya. Insya Allah sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita berkaitan dengan doa ini. Namun sebelum itu nanti kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 085271153456. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.